Annyeong, jadi hari ini aku sama teman-teman tuh rencana kepengen pergi ke Busan, dimana kita bakal stay selama 3 hari 2 malam. Jadi pagi-pagi banget, kayak sekitar jam 4 atau jam 5-an, kita udah keluar dari dorm. Di sini bener-bener masih gelap gulita, karena untuk bus kita sendiri itu dijadwalin pergi di jam 7, sedangkan untuk pergi dari dorm ke bus stationnya sendiri itu makan waktu sekitar 1 jaman. Jadi kita beli sarapan dulu di CU, kita ada makan roti, makan onigiri, dan lain-lain. Dan karena kita semua tuh exchange student, pastinya kepengen hemat. Jadi untuk pergi ke bus stationnya sendiri, kita bakal naik subway. Tapi sebelum itu, kita perlu gerat koper dulu menuruni gunung. Karena untuk ke subway stationnya sendiri itu jalan kaki sekitar 17 menitan gitu. Ini bener-bener kosong banget, karena jujur siapa sih yang pergi sepagi ini? Tapi ternyata pas masuk di dalam subway-nya sendiri, itu udah lumayan banyak orang loh. Mungkin mereka udah siap-siap mau pergi kerja kali ya. Di sini akhirnya kita udah sampai di terminalnya, yaitu di subway station yang namanya Kosok Terminal. Nah, ini kita langsung naik aja ke lantai atas, tempat dimana nantinya kita bakal nunggu untuk busnya sendiri. Terminalnya sendiri menurut aku dia ini bagus banget, dan dia juga ada banyak toko-toko makanan gitu. Cuman karena masih pagi jadi banyak yang belum buka. Nah, ini adalah tempat dimana kita bakal naik busnya sendiri. Untuk tipe busnya kita tuh emang ambil yang kursinya lumayan enak, karena perjalanan ada sekitar 4 jaman gitu. Dan kita udah booking kursi. Di sini kita pergi ber-10 dan satu tiket harganya 39.700 won. Ini buat busnya sendiri, kemarin tempat duduknya tuh lumayan nyaman sih, karena selama 4 jam duduk tuh nggak terlalu pegel, dan dia bisa ditidurin ke belakang, sama kursinya tuh lumayan empuk. Are you excited? Perjalanannya sendiri makan waktu sekitar 4-5 jam, tapi karena tadi pagi tuh bener-bener bangunnya pagi banget, jadi selama di bus itu kebanyakan tidur. Selama perjalanan kita ada sempat turun sekali di rest area untuk kayak makan pagi, karena itu sekitar di jam 10-an. Tapi kemarin aku nge-shoot, and here we already arrived in Busan. Sebenarnya tuh kemarin kita nyampainya lebih siang dibandingkan yang ada di jadwal. Kenapa kita juga kurang tahu. But anyway, we've arrived. Jadi kita semua tuh super excited karena bener-bener kepengen langsung jalan-jalan keliling di Busannya sendiri. Ini di dalam terminalnya sendiri tuh juga lumayan banyak toko-toko, dan pastinya banyak banget restoran tempat makan gitu. Dan karena Busan tuh terkenal akan omuk dan odengnya, jadi di sini juga ada lumayan banyak yang jual gitu. Cuman kita memutuskan untuk nggak beli-beli dulu, karena udah ada tempat yang kepengen kita datengin untuk makan siangnya sendiri. Dan seperti biasa, kita perginya naik subway aja, karena ini emang yang paling cepet dan masih termasuk murah juga. Cuma agak ribetnya karena kita ini kan belum check-in ke dalam hotel atau penginapan kita, jadi kemana-mana itu masih bawa koper. Nah, untuk tempat makan yang kita datengin adalah Kukpap. Jadi di Busan mereka tuh emang paling terkenal Daeji Kukpap, alias nasi pakai kuah dan ada daging babinya gitu. Penampakannya tuh kayak gini, dan pas pertama tuh masih agak-agak tawar, jadi harus kita bumbuin sendiri. Tapi kalau udah selesai dibumbuin, rasanya tuh jujur enak banget gitu loh. Kayak taste-nya tuh clean, gak terlalu ada bumbu, tapi tetap enak. Di dalam mangkoknya sendiri, dia itu ada nasi, ada mie, kemudian ada daging babinya, ada kuahnya juga, dan ada kimchi. Kemudian kita bisa tambahin lagi, kalau kepengen diasinin tuh tambahin kayak udang yang kecil-kecil gitu. Rasanya tuh tadi super enak, terutama kalau lagi winter, menurut aku tuh pasti bakal lebih enak lagi deh. Dan tempat ini dia tuh ada di sekitar pasar gitu, jadi pas kita jalan ke depan emang ada banyak banget yang jualin makanan. Salah satunya adalah donat ini. Dan setelah puas makan, kita akhirnya kepengen datengin ke Airbnb kita untuk check-in dan taruh barang supaya nggak ribet pas lagi jalan-jalan. Untuk sampai ke Airbnb-nya sendiri, kita bakalan naik bus. Tapi satu hal yang aku kurang suka di Busan adalah busnya tuh jauh lebih lama nunggunya dibandingkan pas lagi di Seoul. Kayak intervalnya tuh lebih panjang dan kadang-kadang suka nggak jelas gitu. Ini kita udah sampai di bus stop yang paling dekat sama apartemen kita. Jadi kemarin kita tuh emang sewa apartemen 1 unit supaya lebih bareng-bareng aja dan lebih enak. Tapi sayangnya kemarin tuh kita agak kurang research, jadi malah ujung-ujungnya apartemen yang kita tempatin ini letaknya lumayan jauh dari tempat yang biasanya orang-orang pergi buat main. So, untuk transportasinya sendiri tuh sebenarnya agak makan banyak waktu gitu.
Setelah selesai check-in dan taruh barang-barang, kita langsung jalan aja ke tujuan pertama kita, yaitu pantainya. Karena di Seoul itu kan gak ada pantai sama sekali, makanya kita tuh sampai jauh-jauh ke Busan demi lihat pantai. Makanya di sini kita pertama langsung datengin pantainya yang paling terkenal, yaitu Haeundae. Jujur kalau menurut aku sendiri, karena aku bukan tipe orang yang suka sama pantai, pantainya ini tuh agak biasa aja gitu loh, bukan sesuatu yang bagus banget. Cuman emang dia tuh bersih aja, pasirnya putih gitu. Tapi untuk bagian pantainya sendiri, sebenarnya tuh dia tergolong yang lumayan pendek sih. Cuman emang sih kalau buat foto-foto dia itu kelihatan lumayan bagus, dan karena ini lagi di weekday jadi nggak terlalu rame gitu. Cuman seperti biasa berhubung ini di pantai pasti anginnya tuh super kencang, jadi pas lagi foto pun agak sedikit kesulitan gitu ya sama rambut kita. Terus kita udah mampir ke cafe yang bener-bener letaknya tuh ada di depan pantainya persis. Namanya tuh Grand Deja View. Jadi dari sini pun bener-bener kelihatan seluruh pantainya yang kelihatan super cantik. Tapi di sini kita nggak duduk lama-lama. Temen aku cuma kepengen beli kopi doang untuk di take away karena kita udah ada appointment untuk Sky Capsule. Untuk naik Sky Capsule-nya sendiri, kemarin tuh kita udah pesan lewat online, jadi kita udah beli tiketnya. Untuk satu kapsul, dia tuh maksimal isinya 4 orang, dan berhubung kita ber-10, jadi baginya 3, 3, dan 4. Untuk masuk ke Sky Capsule-nya sendiri, ini ada kayak satu lorong yang panjang gitu, dia namanya Blue Line Park, dan di situ juga ada lumayan banyak toko yang di pinggir jalannya, mereka ada jualin jajan. Untuk kapsulnya sendiri, bentuknya tuh kayak gini, menurut aku dia kelihatan imut-imut gitu sih, dan kelihatan estetik. Tapi sayangnya, ternyata jam yang kita pilih itu udah terlalu malam. Jadi pas sampai di giliran kita itu bener-bener udah nggak ada cahaya matahari sama sekali. Dan ini adalah sesuatu yang menurut aku lumayan disappointing sih. Karena kalau lihat di internet pas naik Sky Capsule ini tuh kelihatan super cantik gitu loh. Kalian bener-bener bisa lihat di whole beach gitu, kayak pantainya dan kayak lihat langit dan lain sebagainya. Tapi karena kita perginya terlalu malam, jadi jujur pemandangan kita selama perjalanan itu hitam total. Dan untuk Sky Capsule-nya sendiri, kita turun di Cheongsapo Station. Sebenarnya si Cheongsapo Station ini aku juga kurang tahu letaknya ada di mana, tapi kayaknya dia lumayan terpencil gitu teh. Karena sekitarnya tuh bener-bener gak ada apa-apa gitu loh. Dan kalaupun ada restoran, harganya tuh mahal-mahal banget. Jadi akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk naik taksi untuk pergi ke marketnya. Di Busan tuh night marketnya lumayan terkenal, jadi kita memutuskan malam ini makan malam di marketnya aja. Karena di sini ada banyak banget jualan street food, kayak mulai dari corn dog, terus ada kayak ayam-ayaman gitu, ada hotdog juga dan lain sebagainya. Akhirnya kita makan aja di sini, lihat-lihat kalau misalnya begitu ada yang kelihatan enak, langsung aja kita beli dan kita cobain. Untuk makanan pertama yang kemarin aku beli itu ada di corn dognya. Ini yang isinya cheese, kemudian bawahnya ada sosisnya. Dan jujur dia rasanya enak sih. Selain itu kita juga ada pesan mandu. Dari luar tuh kelihatan mengini banget karena dia benar-benar penuh dengan asap. Di area luar tuh mereka terus-terusan ngerebus si mandunya itu sendiri. Nah dan di sini kita ada pesan dua rasa yang berbeda. Jadi yang satu tuh yang kimchi mandu, sedangkan yang satunya lagi adalah yang shrimp alias udang. Jadi ini benar-benar panas-panas langsung mereka pack dan di serve ke kita. Untuk satu porsinya sendiri itu ada 8 piece untuk yang shrimp dan 10 untuk yang kimchi. Tapi ternyata karena di area pasarnya tuh nggak ada makanan berat dan kita semua masih kelaparan, jadi akhirnya kita keluar aja untuk cari-cari makanan lain. And at the end of the day, kita memutuskan untuk makan Korean barbecue. Pas masuk dia tuh ada banyak banget tanda tangannya gitu, dan untuk barbeque-nya, as usual, Korean barbecue never fails. Dan setelah selesai makan, karena kita semua juga udah lumayan capek, jadi akhirnya kita langsung naik bus aja untuk balik ke apartemen. Perjalanannya sendiri tuh jujur juga lumayan lama sih. So that's our day 1 in Busan. Sampai jumpa di next video untuk Busan Day 2 and Day 3.